Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anjala ala abdihil kitaba wa lam yaj'alahu iwaja qayyiman liyundira ba'san sadida min ladunhu wa yubassiral mu'minina allazina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kenikmatan di dalam kehidupan ini, terlebih kenikmatan di dalam iman dan Islam kita, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan apa yang mudah-mudahan sesuatu kegiatan ini adalah kegiatan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, karena hanya keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala yang kita harapkan. Semoga apa yang kita laksanakan dalam menapaki kehidupan ini, kita selalu mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala agar tetap kita dalam bimbingannya. Sahabat pilih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di momen yang indah ini kita masuk kepada surat Al-Kahfi, yaitu surat Makkiyah. Jumlah keseluruhan ayatnya ada 110, ya, kecuali ayat 28, ayat 82 sampai dengan ayat ke-101, ya. Itu adalah surat Madaniyah, dan surat ini turun setelah surat Al-Ghasyiyah. Insyaallah kita sama-sama membacanya surat ini dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap di dalam koridor yang diridhoinya, insyaallah. Mari kita sama-sama silakan dibuka kitabnya, dibuka Al-Qur'annya, dan semoga pembacaan kita kali ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anjala ala abdihil kitaba wa lam yaz'alahu iwaja. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Puji ini menggambarkan kebaikan yang bersifat lillah. Nah, bagi Allah, ya, yang maha tinggi. Apakah yang dimaksud dengan alhamdulillah? Di sini ini bersifat pemberitahuan untuk diimani, atau yang dimaksudnya adalah hanya untuk memuji kepada Allah Subhanahu wa taala belaka. Atau juga bisa dimaksudkan untuk yang keduanya. Memang di dalam menanggapi masalah ini ada beberapa hipotesis, ya, tetapi yang lebih banyak mengandung faedahnya adalah pendapat yang ketiga, yaitu untuk diimani, ya, untuk diimani sekaligus sebagai pujian kepada Allah Subhanahu wa taala.
allazi anzala ala abdihi, yang telah menurunkan kepada hambanya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitab Al-Quran. Yang dimaksud di sini adalah walam yaz'alahu, dan dia tidak menjadikan padanya, yaitu pada Al-Quran, iwaza, kebengkokan, ya. Perselisihan atau pertentangan di dalamnya. Nah, dan jumlah kalimat walam yaz'al lahu iwazan, nah, kedudukannya menjadi hal atau kata keterangan, ya, keadaan daripada lafaz al-kitab anzala ala abdihil kitab, qayyiman liyundira ba'san sadida min ladunhu wa yubassirul mu'minin allazina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Qayyiman ini sebagai jalan yang lurus, bimbingan yang lurus. Lapas qayyiman ini menjadi hal yang kedua daripada lapas Alkitab di atas tadi, ya. Dan sekaligus ini mengukuhkan makna yang pertama. Liyundiro, untuk memperingatkan atau menakut-nakuti orang kafir dengan Al-Quran ini, ya. Ba'san, akan siksaan, akan adanya azab, sadidam miladunhu, yang sangat keras daripada sisinya. Maksud di sisi ini adalah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yubassirul mu'minina allazina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanah, dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal yang soleh, bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang baik, tentunya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makisina fihi abada, mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya, yaitu untuk mendapatkan surga. Makisina fihi abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, abada. Wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. Wa yunziru, dan untuk memperingatkan kepada semua orang kafir, allazina qalu ittakhadallahu walada, kepada orang-orang yang berkata Allah mengambil anak, malahum bihi min ilmin wala liabaihim, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kaziba. Malahum bihi, tiadalah bagi mereka dengannya, dengan perkataan tersebut, min ilmi walali abaihim, ilmu pengetahuan, dan tidak pula bagi nenek moyang mereka. Sebelum mereka juga mengatakan hal yang sama.
kaburat, alangkah jeleknya, alangkah besar dosanya ya, kalimatan takhruju min afwahihim, kata-kata yang keluar daripada mulut mereka, lapas kalimatan berkedudukan menjadi tamyiz, yang maknanya ini menafsirkan pengertian domir yang dimubamkan. Sedangkan subjek yang dicelanya tidak disebutkan ya, yaitu perkataan yang tadi itu, in, tiada lain, yaquluna, mereka mengatakan hal tersebut, illa, hanyalah perkataan, kaziba, yang dusta belaka. Fala'allaka bahi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Fala'allaka bahi'un, fala'allaka bahi'un, maka barangkali kamu akan membinasakan atau membunuh nafsaka ala asarihim, dirimu sendiri sesudah mereka berpaling darimu, sesudah mereka berpaling, illam yu'minu bihadzal hadis, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, yakni kepada keterangan-keterangan yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Maksudnya ke situ. Asafa, karena bersedih hati, karena perasaan jengkel ya, dan sedih menginginkan mereka itu beriman. Lapas asapan dinasabkan karena menjadi maf'ulah. Inna ja'alna ma'alal ardi jinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Inna ja'alna ma'alal ardi, sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi, yaitu berupa hewan-hewan, tumbuhan, pepohonan, atau apa saja yang ada di bumi ini, zinatallaha linabluwahum, sebagai perhiasan baginya ya, agar kami menguji mereka, supaya kami menguji manusia supaya memperhatikan dalam hal ini ayyuhum ahsanu amala. Ayyuhum ahsanu amala, siapa dia? Ayyuhum ahsanu amala, siapakah di antara mereka ini yang terbaik perbuatannya? Nah, di dunia ini yang dimaksud ini adalah siapakah yang lebih berzuhud atau menjauhi ya kehidupan dunia yang megah, maksudnya tidak bermegah-megahan. Maksud berzuhud, zuhud di sini tidak mau menikmati dunia ini secara berlebihan, tetapi memanfaatkan dunia ini sekedarnya saja untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah itu 7 ayat yang kita baca di momen yang indah ini. Mudah-mudahan 7 ayat ini bermanfaat untuk kita, tentunya setelah kita melafalkan ayat-ayat sucinya, lantas kita mentadaburinya, dan mudah-mudahan kita berusaha untuk mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca.
Sahabat billah, semoga Allah merahmati kita atas apa yang kita lakukan di pagi yang indah ini. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan kita ini selalu dirahmati dan dicucuri oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu diberikan kekuatan untuk melaksanakan apa-apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itu saja di momen yang indah ini, 7 ayat, mudah-mudahan 7 ayat ini bermanfaat untuk kita semua ya. Dan kita tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan agar kita selalu mendapatkan keberkahannya di dalam hidup ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.